Terima kasih Anda masih di Kompas Lampung. Persaingan bisnis media televisi pada era sekarang semakin ketat. Perlu strategi jitu agar televisi berjaringan lokal tidak dianggap sebelah mata. Lalu bagaimana menyikapi tantangan bisnis televisi berjaringan lokal tersebut? Berikut diskusi publik yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pengurus daerah Lampung terkait hal tersebut. Simak perbincangannya berikut ini. Sementara lokal konten yang kita maksud itu bukan hanya materinya yang kita maksud lokal itu, tetapi definisi lokal konten yang disebutkan di dalam perda ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya SDM-nya pakai SDM lokal, kemudian diproduksi di Provinsi Lampung, disiarkan di Provinsi Lampung, kemudian harus ada studio di Provinsi Lampung. Karena asumsi kita ketika ada cabang di Lampung, ada perwakilan di Lampung, maka dia harus ada studio. Target kita tidak muluk-muluk sebenarnya. Kita dorong harus ada studio itu karena ketika satu lembaga sudah punya studio, maka dia akan berpikir ketika sudah ada studio, ketika tidak dimanfaatkan maka mubazir. Dampaknya apa? Ketika sudah ada studio maka mungkin SDM akan bertambah, SDM lokal. Kemudian mungkin dari sisi produksi acara juga akan diproduksi di Lampung karena sudah ada tempatnya. Kita mulai dari kita sudah sosialisasikan dengan induk jaringan karena setiap kita berkomunikasi, setiap kita panggil di KPD, kita selalu sampaikan tentang perda ini. Dan kita berharap agar pertama mungkin harus ada studio. Bagi kawan-kawan yang kemarin baru izin, baru memproses perizinan, kemudian baru EUCS, kita wajibkan harus ada kantor dan studio dan harus ada SDM yang betul-betul lokal. Sehingga yang baru-baru ini lebih inilah karena mungkin masih ada kepentingan dengan kita KPD. Karena izinnya masih dalam proses, sehingga ya diikuti saja. Nggak tahu kalau misalnya IPP yang sudah terbit, apa berubah lagi atau masih seperti itu. Tapi kita berharap agar yang sudah berlangsung dengan baik itu dipertahankan sampai nanti IPP yang terbit. Kita garis bawahi bahwa kita ini memfasilitasi lembaga penyiaran yang hal ini mungkin nanti perizinannya tadi sudah disampaikan secara lugas dari Bapak Ketua KPID-nya sudah jelas saya rasa tadi, jadi mungkin kami menggarisbawahi itu. Kemudian yang perlu kita juga tekankan di sini terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu, di situ sudah jelas bahwa agar stasiun TV yang berjaringan itu dapat artinya persiaran lokal di situ ada ya. Kemudian ada turunannya perdanya juga ke Kementerian Kominfo. Jadi kita kemudian melalui KPID kita juga di sini memfasilitasi dalam hal evaluasi persyaratan administrasi, ya, administrasi dan teknis. Nah, itu. Jadi kami fasilitasi dalam hal itu, kemudian baru direkomendasikan lagi ke kementerian dari KPID-nya ya. Saya rasa itu saya mengulas sedikit tentang perizinan karena kami sifatnya memfasilitasi. Seluruh TV berjaringan yang dari pusat itu harus menciptakan lapangan pekerjaan tetap di daerah masing-masing. Tapi sampai sekarang sudah jalan, namun yang TV-TV yang lama belum mengarah sana karena yang TV-TV baru saja yang dijalankan seperti itu. Harusnya diserempaki, akhirnya bisa bisa tergambarkan semua bisa berjalan seperti itu. Dan kemarin pun juga ada 10 TV yang izinnya kalau udah selesai 10 tahun bahkan hampir kena red karena di bawah 201 ya. Nah, untung cuman beda satu, ada yang 202 itu, dan selamat akhirnya diperpanjang 10 TV tersebut oleh KPI di pusat. Tetapi yang kita lakukan tidak jauh berbeda seperti itu lagi.
Padahal kita kalau sudah bertahun-tahun itu jiwa kita ini untuk berkembang selalu ada. Kita ingin berkarya. Maka saya selalu tekankan kepada adik-adik yang baru jadi jurnalis televisi. Kita ini bukan kerja loh. Kita bukan kerja kalau jurnalis televisi itu berkarya. Kalau gambar kita bagus dilihat orang, kita senang walaupun kita nggak dapat apa-apa. Menurut saya itu menarik gitu. Cuman memang agak sulit mewujudkan ada satu patokan harga ya. Tapi menurut saya karena kebetulan tadi ketua menyatakan akan ada rapat ya Pak Ketua ya, rapat pimpinan KPID ya, dan ada beberapa poin yang mungkin akan dibawa KPID gitu kan ke forum di atas nanti. Menurut saya harus ada satu aparatus lagi ya yang diperlukan agar ada keseragaman rate itu tadi gitu. Terus juga dari pemerintah daerah dalam hal ini mungkin dinas kalau jangka konteksnya di provinsi, di Kominfo provinsi mendrive gitu kan. Oke, ayo kami bantu gitu kan itu. Nah implikasinya apa? Ini berkaitan dengan pajak dan segala macam gitu kan. Jadi kalau memang ada yang mau bermain kan nanti kan di situ nanti. Kira-kira gitu mungkin benang merahnya itu Bu. Ya kalau ya sebenarnya kan ini saya lihat Mas Jepri juga di belakang. Posisinya di sini kan gitu. Jadi artinya kita ini agak ya dari konflik sedikit lah ngomongnya, kan nggak mungkin membuka perusahaan sendiri. Tadi kan Pak Ketua juga sudah nyinggung televisi lokal di sebenarnya kembang konflik kan gitu. Tapi aku saya asik-asik aja. Itu satu masukan saya. Menurut kami, saya mewakili teman-teman di IJTI, ini kitab suci kami Pak. Ini kitab suci kami. Kenapa ini kitab suci kami? Ngeri kali Pak. Di sini ya. Mungkin bisa kita gali sedikit di pasal 8 siaran lokal sebenarnya masuk pasal 7 ayat 3 bla 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 disiarkan oleh stasiun anggota masing-masing wilayah dari Provinsi Lampung, proses produksi siaran lokal Provinsi Lampung, proses pengambilan bla bla bla. Lalu di pasal 9 lembaga penyiaran swasta penyelenggara penyiaran melalui sistem stasiun televisi jaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang berkedudukan di setiap wilayah layanan siaran. Lalu di pasal 9 kantor penyiaran daerah wajib memiliki studio siaran dalam memproduksi siaran lokal. Kantor penyiaran daerah sebagai masuk dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memiliki susunan organisasi yang melibatkan sumber daya manusia dengan tugas sebagai berikut: A. Penanggung jawab atau kepala biro. B. Produser, reporter, kameramen, editor, teknisi dan lain-lain. Artinya apa Pak? Artinya ketika memang regulasi ini dijalankan dengan sepenuh hati, maka kontributor lebih baik berhenti sebagai kontributor dan mungkin kayak bisnis ini. Bisnis program untuk jadi kontributor gitu loh. Dan sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Demikian beragam informasi Kompas Lampung hari ini. Sesaat lagi kita kembali ke studio Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan program-program Kompas TV lainnya. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Tabik pun.